Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdarianda Septian Hafiz Saputra, nomor absen 18, kelas 3, kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menyampaikan sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa demokrasi liberal. Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintah liberokrasi atau pada masa Indonesia menganut Konstitusi Undang-Undang DS 1950. Indonesia pada masa demokrasi liberal sebagai berikut. Kabinet Nazir tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Program kerja Kabinet Nazir meliputi berikut. 1. Menyempurnakan keorganisasian angkatan perang. 2. Meningkatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. 3. Memperjuangkan penyelesaian Iran Barat. Salah satu keberhasilan Kabinet Nazir adalah diterimanya Indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Kabinet Nazir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden tanggal 21 Maret 1951. Kabinet Sukiman tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Sukiman berjalan dari April 1951 sampai 1952. Dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjo Sanjojo. Kabinet Wilopo tanggal 23 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto atau PNI dan Prawoto Mangkusmito atau Masumi menjadi formatur. Kabinet Ali Sastro Mijojo 1 tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Ali Sastro Mijojo yang terbentuk pada 31 Juli 1953 merupakan kabinet keempat yang dibentuk selama masa demokrasi liberal. Kabinet Burhanuddin Harahap tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Burhanuddin Harahap dimintai oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet. Program kabinet Burhanuddin Harahap sebagai berikut. Melaksanakan pemilihan umum, pengembalian Iran Barat ke Republik Indonesia, melaksanakan kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas aktif. Kabinet Ali Sastro Mijojo 2 tanggal 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet ini disebut sebagai Kabinet Ali Sastro Mijojo 2 karena sebelumnya Ali Sastro Mijojo pernah menjabat sebagai Perdana tahun 1956. Kabinet Juanda tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet Juanda adalah kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal. Berjalan dari Maret 1957 sampai dengan Juli 1959. 2. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang berlaku pada masa demokrasi liberal adalah sistem multi partai. Dasar hukum dari sistem kepartaian adalah Maklumat Pemerintahan November 1945. Partai NU atau Nahdlatul Ulama. Partai NU merupakan pecahan dari Masyumi pada tahun 1952. Didirikan oleh tokoh-tokoh Masyumi yang memiliki ideologi Islam tradisionalis. PKI atau Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia berdiri pada tanggal 7 November 1945. Partai ini pernah melakukan pemberontakan di Madiun tahun 1948. 3. Pemilu umum 1955. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam segala kemerdekaan bangsa Indonesia yang berusia 10 tahun. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Upaya pemerintahan untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. 1. Sistem ekonomi gerakan benteng. Tujuan ekonomi benteng memberikan informasi kepada importir nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan asing. 2. Sistem ekonomi Alibaba.
Tujuan program Alibaba meliputi untuk memajukan usaha pribumi. 3. Gerakan As-Saat. Gerakan As-Saat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian. 4. Kebijakan Gunting Syarafudin. Tujuan diadakan kebijakan ini adalah untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 51 miliar rupiah. 5. Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEP. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan FINEP. 6. Nasionalisasi Dejavaske Bank. Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi Dejavaske yang berdasarkan pada keputusan Pemerintah Republik Indonesia nomor 122 dan 123. 7. Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLT. Pada bulan Mei 1956, Biro Perancang Negara yang dipimpin Insinyur Juanda berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan melaksanakan pada kurun waktu 1956 sampai 1961. 8. Musyawarah Nasional Pembangunan. Tujuan diadakannya Munaab adalah untuk mengubah rancangan pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Musyawarah Nasional Pembangunan bertujuan diadakannya Munaab adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tujuan diadakannya ini untuk sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.